Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin, para jamaah rahimakumullah. Mari kita mulai pengajian kita dan baca suratul Fatihah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita, insyaallah, dan membaca Fatihah untuk mereka. Kita sudah tercatat sebagai orang yang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan ketika kategori birrul walidain, maka termasuk orang yang doanya diijabah oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat-hajat kita, doa-doa hati kita diijabah oleh Allah, dimudahkan semua urusan kita, urusan dunia hatta akhirah, amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ila walidaina wa asatidana al-muslimina wal mu'minina minhum, wa li husuli maqasidina allati tarda'ana biha, wa li ijabati da'watina, wa li shifai mardana, wa li najahina fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini melanjutkan hadis Nabi yang beliau bersabda, ada 10 golongan dari umat Nabi itu la yadkhulunal jannah, mereka tidak akan masuk surga. Sebelumnya ini sudah ada al-jayyuf. Jayyuf itu ada an-nabas, orang yang suka mencuri kain kafan. Kemarin ini sudah. Jadi spesialis pencuri kain kafan, mungkin di koleksi atau disiapkan untuk orang-orang yang melakukan ritual sesat, dengan syarat ada kain kafan misalnya yang sudah dipakai. Kemudian ada Al-Qottat. Al-Qottat itu adalah an-namam, orang yang suka mengadu domba. Nah, ini tidak akan masuk surga kecuali dia kemudian bertaubat. Kemudian yang berikutnya yaitu at-taibubu. Qila li Rasulillah, Rasulullah ditanya oleh sahabat, mat-taibubu, apa itu at-taibub? Kemudian qala, Rasulullah menjawab, yaitu alladzi yajma'u fi baitihi, orang yang mengumpulkan di rumahnya al-fatayati, perempuan-perempuan atau budak-budak, ya, lil fujuri, untuk zina. Jadi orang yang mengumpulkan perempuan-perempuan, menyediakan untuk lelaki-lelaki hidung belang lah. Jadi dia germo lah ini. Jadi orang bosnya berarti orang yang mengkoordinir laki-laki perempuan untuk berzina, di situ penyedia layanan itu dan masuk surga.
kecuali kemudian dia bertobat. Jadi kalau bahasa sekarang mungkin germonya. Wakila li Rasulillah, kemudian di antara orang yang tidak akan masuk surga itu adalah ad-dayyusu. Rasulullah menyebut dayyus. Kemudian Rasulullah ditanya, wakila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dikatakan kepada Rasulullah atau Rasulullah ditanya, mat dayyus, Nabi apa dayyus itu? Qala, kemudian beliau menjawab, beliau bersabda, alladzi la yugharu ala ahlihi, orang yang tidak memiliki rasa cemburu kepada keluarganya, maksudnya ya kepada istrinya, kepada anaknya, mungkin kepada keponakannya, kepada saudara perempuannya. Jadi ya ini ada hubungannya dengan sebelumnya tadi. Bahkan ada kasus itu kan, menjual istrinya, anaknya suruh melayani lelaki hidung belang. Na'udzubillah min dzalik. Lah itu kan enggak punya rasa cemburu. Istrinya sendiri ada yang diperlakukan seperti itu, anaknya bahkan. Nah ini kata Nabi, orang dengan karakter seperti itu, perilaku seperti ini tidak akan masuk surga. Alladzi la yugharu ala ahlihi, orang yang tidak cemburu kepada keluarganya. Jadi maksudnya istrinya, anak perempuannya, atau saudara perempuannya. Bahkan menyediakan untuk orang lain, untuk saudaranya. Nah, ini tidak akan masuk surga. Wakila li Rasulillah ma sahibul urtobati. Nah, di antara yang tidak akan masuk surga itu yang disampaikan Nabi kan sahibul urtobati. Kemudian ditanya Rasulullah oleh para sahabat, ma sahibul urtobati, Nabi apa itu sahibul urtobati itu? Kemudian beliau menjawab, alladzi yatribu bit-tabli, yaitu orang yang memukul drum besar. Jadi maksudnya dalam perang itu, kalau dulu itu kan dalam perang itu dulu kan ada yang bagian membangkitkan semangat kayak memukul genderang. Nah, artinya orang yang ngompori musuh untuk memerangi umat Islam lah, baik itu yang perannya kecil, karena nanti ada yang memukul drum kecil, berarti ada yang perannya itu memprovokasi supaya orang-orang semangat untuk memerangi umat Islam dengan pengaruh yang besar, atau ya pengaruhnya enggak seberapa besar tapi dia juga berperan. Jadi nanti ini yang kedua juga termasuk yang tidak akan masuk surga itu adalah sahibul kubah, yaitu alladzi yatribu at-tamburu, yatribu at-tamburo, orang yang memukul drum kecil atau terbang kecil. Jadi intinya orang yang menyemangati atau memprovokasi untuk memusuhi umat Islam, itu dia tidak akan masuk surga. Misalnya dia adalah seorang muslim
Kalau orang kafir kan jelas, dia muslim tapi dia ikut memprovokasi, ikut mempengaruhi baik secara pengaruhnya besar atau pengaruhnya kecil, tapi itu juga mau peran. Maka dia tidak akan masuk surga. Jadi dia itu pengkhianat perang atau berkhianat kepada umat Islam. Berikutnya, orang yang tidak akan masuk surga itu adalah al-utullu. Al-utullu. Apa itu al-utullu? Nabi pernah juga ditanya, mal utullu? Wahai Rasulullah, apa itu al-utullu? Nabi bersabda, Nabi menjawab, alladzi la ya'fu anid dambi. Orang yang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau ada orang salah kepada dia, tidak ada maaf, tidak ada ampun. Wala yaqbalul udhra, dan dia tidak menerima alasan udur, karena ini udur, ada alasan. Artinya orang yang sangat sombong, nggak mau menerima apapun alasan dari orang lain. Apa ini karena salah, karena lupa, tidak ada. Nah itu di dalam Al-Quran sebenarnya nanti ini karakter seorang musuh besar Islam pada masa awal di Mekah. Itu di dalam Al-Quran nanti ada utullim ba'da dzalika zanim. Makanya yang kedua adalah karakter orang yang tidak akan masuk surga adalah az-zanim. Apa az-zanim itu? Alladzi wulida minaz zina. Orang yang dilahirkan dari hubungan perzinahan, wa yaqudu ala fari'atil toriki, kemudian dia duduk di tepi jalan, fayagtabun nasa, dan dia menggunjing, memaki, menghina orang, padahal dia adalah orang yang hina, maksudnya bukan orang turunan orang mulia tapi suka merendahkan orang lain. Jadi maksudnya di sini orang yang sangat dolim. Jadi ini menggambarkan gambaran saja. Kalau di dalam makna yang singkat itu zanim itu anak zina tapi kurang ajar, sangat dolim. Dulu sebenarnya ini sifat seorang yang memusuhi Nabi, namanya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini orang kaya, pengikutnya banyak, dia dihormati. Nah, ini di dalam surat Al-Qalam ini itu ada ayat yang ke-13 itu utullim ba'da dzalika zanim. Orang itu bertabiat kasar, tadi dia sombong, tidak menerima maaf, kesalahan apapun tidak ditoleransi, gak ada alasan apapun. Nah, ini sombong. Kemudian dan selain itu juga terkenal kejahatannya, sangat dolim, zanim. Nah, ketika ayat ini turun, dulu Al-Walid bin Mughirah itu musuhnya Islam, mencaci maki Nabi, pengikutnya banyak. Kemudian turun ayat ini, wala tuti' kulla halafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim utullim ba'da dzalika zanim. Angkana dhamali wa banin idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ini tadi ada kalimat utullim ba'da dzalika zanim. Ini semua menggambarkan dalam satu riwayat itu, dalam
mayoritas ulama menafsirkan ini menggambarkan karakternya seorang musuh Islam namanya Al-Walid bin Mughirah. Wala tuti kullahalla mahin, jangan kamu ikuti Muhammad, jangan patuhi setiap orang yang suka bersumpah lagi berkepribadian hina. Ya, ini tokoh kafir Quraisy. Hamazim masya'im binamim, suka mencela, berjalan ke sana kemari menyebarkan fitnah, berita bohong. Manailil khairi mu'tadin athim, dia merintangi segala yang baik, menghalang-halangi, melampaui batas dan banyak dosa. Utullim ba'da dzalika zanim, dia bertabiat kasar dan selain itu juga dikenal sangat jahat. Lah ayat anehnya Khalid bin Mughirah ini kan kafir, tapi dia tidak menyangkal bahwa Quran itu salah, ndak. Makanya ketika turun ayat-ayat itu, dia kemudian berkata kepada ibunya, karena di situ ada zanim itu adalah anak zina, ada orang yang rendah maksudnya, tapi kurang ajar, kemudian merasa terhormat. Dia tanya kepada ibunya, jadi wahai ibu, semua yang dikatakan Muhammad itu benar. Jadi ya dia suka mengumpat, dia suka sangat sombong. Semua yang dikatakan Muhammad tentang sifat-sifat itu benar semua. Kecuali satu, yaitu ada kata zanim. Ini anak zina. Quran itu semua benar, tapi kok ada kali menyebutkan ini, bahwa menuduh ayat Al-Quran itu menjelaskan seakan-akan bahwa dia itu adalah anak hasil zina, bukan keturunan orang yang terhormat dan mulia. Akhirnya dia berkata kepada ibunya sambil ngancam, saya katakan sebenarnya apa benar ini, saya ini kalau enggak salah ngomong saya bunuh aja. Jadi ibunya itu mau dibunuh sama dia, Al-Walid bin Mughirah. Akhirnya ibunya cerita, ya dulu gak punya keturunan, bapaknya orang kaya, mbak-mbaknya orang kaya, tapi gak punya anak, jadi bapaknya itu mandul ternyata. Akhirnya supaya menjaga silsilah keturunannya tadi itu terjaga, hartanya tidak lari ke orang lain, ya kemudian dia berhubungan dengan budaknya dan kemudian hamil dari perzinahan itu. Jadi Quran benar, sampai hal yang nggak ada orang yang tahu, tersembunyi, Quran benar. Bahkan kemudian ayat ini surat Al-Qalam ayat 10 sampai berikutnya nanti, sanasimuhu alal khurtum, akan aku beri tanda dia di hidungnya. Nah semua kalau ulama ahli tafsir bahwa ini menunjukkan ditandai dengan sesuatu yang hina. Ini orang yang sangat hina di hadapan Allah. Ditandai bahasanya hidungnya. Bukan hanya fisik, tapi sebenarnya itu kalau stempel itu, oh ini tandanya orang yang sangat hina nanti di akhiratnya, dunia dan akhiratnya. Tetapi secara fisik terjadi ketika perang Badar itu dia terbunuh. Dia terbunuh dan hidungnya ini kena sabet pedang itu hilang. Jadi kemudian ini dianggap, oh ini yang dikabarkan Quran bahkan sebelum terjadi. Akan diberi tanda di hidungnya itu, ternyata hidungnya dia ini kemudian putus ketika perang.
dalam satu peperangan. Nah itu kemudian dia dikenali itu ternyata Quran benar, tidak hanya sifat-sifat rahasia yang ada pada dirinya, tapi bahkan kemudian yang belum terjadi sudah dikatakan dia akan diberi tanda di hidungnya. Ketika perang yang kesampluk pedang itu hidungnya hilang. Jadi orang dengan karakter tadi perilaku utulin, orang yang sangat sombong, kasar, tidak toleran, tidak mau memaafkan kesalahan, tidak mau menerima alasan apapun, dan kemudian dia sangat jahat. Maka ketika tidak bertobat sampai kemudian dia meninggal, dia termasuk orang yang disampaikan Nabi la yadkhulunal jannah, orang yang tidak akan masuk surga illa man taba, kecuali orang yang bertaubat. Jadi memang taubat itu adalah penghapus dari semua dosa. Jadi kembali kepada kisah ini, tapi begitulah Allah, sebuah rahasia yang Allah miliki, yaitu ternyata dari orang yang jahat seperti ini nanti dia punya anak yang istimewa dalam sejarah Islam, yaitu namanya Khalid. Makanya Khalid bin Al-Walid itu. Jadi dia masuk Islamnya belakangan. Bahkan anaknya ini panglima perang yang tidak pernah terkalahkan, baik ketika masih kafir dan ketika sudah masuk Islam. Demikian juga Abu Jahal ya, karena memang dulu orang-orang besar yang memusuhi Nabi itu orang-orang besar. Ketika punya anak ya anaknya orang-orang besar juga. Dan begitu baik Islamnya. Abu Jahal juga punya anak Ikrimah. Abu Lahab juga begitu. Kemudian punya anak seorang sahabat yang sangat taat, cinta kepada Rasul dan dicintai oleh Rasulullah. Jadi demikian para hadirin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, yaitu dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tercela yang kemudian ini kalau tidak bertobat maka dipastikan oleh Nabi orang ini tidak akan masuk surga. Naudzubillah.